Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Hamud itu gelisah, baik. Hasan, sedih, baik. Wa'udzubika minal ajaz, lemah, kasal, malas. Terus wa'udzubika minal jubun, apa arti jubun? Kecut. Terus bukul, bakhil. Nah, ghalabati daini, utang, waqar rijal, intimidasi orang lain. Masya Allah. Taib, siapa yang ingin mencoba? Silakan. Taib, siapa yang sudah hafal? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini ikhwatul Islam ada di dalam zikir pagi dan sore. Doa ini ada di dalam zikir pagi dan sore karena memang dianjurkan seorang muslim mereka membaca zikir pagi dan sore. Setelah subuh ada zikirnya, setelah asar atau setelah maghrib juga ada zikirnya. Sehingga zikir ini disebut dengan zikir pagi dan sore. Yang mana zikir pagi dan sore ini merupakan tameng seorang muslim. Zikir pagi dan sore ini merupakan sesuatu yang harus mereka baca setiap harinya agar mereka diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang hamba sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasa aman dalam kehidupannya. Mereka tidak akan pernah merasa takut, mereka tidak akan pernah merasa sedih, mereka tidak akan pernah merasa ada malas, mereka tidak akan pernah merasa ada sifat lemah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan perlindungan kepada mereka. Allah yang akan memberikan penjagaan kepada mereka. Sehingga kita pun di antara salah satu yang bisa kita lakukan adalah membaca zikir pagi dan sore, dan di antara salah satunya doa yang tadi telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Umamah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ada lagi yang mencoba? Yang kalian sudah dikiri? Ada yang dicoba? Silakan. Tidak apa-apa, coba. Insyaallah, silakan. Minal hammi wal hasan. Hasan. Baik. Kedua. Minal ajzi wal kasal. Baik. Yang ketiga. Minal jubuni wal bukhli. Baik. Yang keempat. Ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Masya Allah, silakan Pak. Tapi tanggung jawab nanti apa Pak ya? Insya Allah, barakallahu fiik. Lanjut untuk Islam. Ada lagi yang mencoba? Silakan. Minal hamdi wal hasan. Tinggal satu. A'udzubika. Kasar. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang mencoba? Silakan, yang terakhir. Sudah kita lanjutkan, silakan. Yang kuat ya. Nah, semakin muda biasanya semakin kuat suaranya. Baik. 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 Masya Allah, karena yang terakhir plus artinya. Silakan. Bisa. Sedih. Baik. Malas. Ajaz, lemah dan malas. Ajaz dan kasal. Itu lemah dan malas. Sifat malas. Baik. Yang ketiga. Al-jubun. Al-bukhul. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ini Pak Islam, insya Allah semuanya nanti kita bisa menghafalnya.
dan itu ada di dalam zikir pagi dan sore, yang mana memang Rasulullah SAW menyebutkan wala tahjizanna, jangan seorang muslim mereka ada sifat ajas di sana. Kemudian di kuatan Islam kita lanjutkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wa in asabaka syai'un, kalau seandainya Allah memberikan kepada kalian ujian, kalau seandainya ada tertimpa musibah kepada kalian, wa in asabaka syai'un fala taqul, maka jangan sesekali-kali mengatakan law anni fa'altu kata bakana. Kalau seandainya aku melakukan ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Apapun ujian yang mungkin kita rasakan dan kita dapatkan, maka jangan pernah mengatakan kalau seandainya aku melakukan ini, maka akan terjadi seperti ini. Kalau seandainya aku tidak melakukan seperti ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Misalnya contohnya, anak kita ingin meminjam kendaraan kepada kita. Tentunya yang sudah memiliki surat izin atau surat pengemudi misalnya. Kemudian mereka meminjam kendaraan kepada kita, pinjam kendaraan. Kemudian mereka pergi. Kemudian, Allah, mereka terjadi insiden, terjadi kecelakaan ringan misalnya. Kemudian kita berhubung datang ke sana sambil kita mengatakan kepadanya, kalau seandainya aku tidak pinjamkan kepada kendaraan, maka kamu tidak akan terjadi seperti ini. Nabi melarang kita melakukan yang demikian dan mengatakan yang demikian. Jangan pernah katakan apapun yang kalian hadapi, musibah apapun yang Allah berikan kepada kalian, pada takul lau anni fa'altu kata kalau seandainya aku melakukan ini, maka akan terjadi seperti ini. Kalau aku tidak melakukan seperti ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Misalnya kita bersama orang rumah atau bersama istri. Istri kita ingin pergi, kita melarangnya. Kemudian ketika istri kita tetap pergi, terjadi sesuatu. Kemudian istri kita datang dalam keadaan mungkin terkena musibah, maka kita marah kepadanya. Tadi sudah saya katakan, jangan kamu pergi, kamu juga tetap pergi. Maka kalimat-kalimat seperti ini kuatan Islam tidak boleh bagi kita untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena apa gunanya? Karena itu adalah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Apakah dengan kita mengucapkan kalimat tersebut bisa akan mengobati musibah yang tadi sudah tertimpa? Tidak. Musibah adalah musibah. Ketika sudah terjadi, bukan itu yang harus kita katakan. Karena sering kita sebutkan di kuatan Islam, seorang muslim ketika mereka menghadapi musibah, yang pertama ada di antara mereka yang marah, ada di antara mereka yang komen, ada di antara mereka yang tidak suka. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengapa Allah memberikan kepada musibah ini? Ada di antara mereka yang marah dengan kata-kata, ada di antara mereka yang marah dengan ucapan dan perbuatan. Misalnya ada musibah, kemudian mereka mengambil piring, mereka pecahkan piring yang ada di rumah, atau mereka marah-marah di rumah, atau ada televisi mereka hancurkan, atau ada alat-alat perabotan mereka hancurkan. Itu adalah mereka yang tidak menerima musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka yang mendapatkan musibah adalah orang yang bersabar. Dan itu adalah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Karena Allah sendiri menyebutkan wala taquluwannakum, dan kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian. Tidak satu pun di antara manusia kecuali mereka memiliki ujian. Hanya saja ujian mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, yang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali was thamarat wa basyirus sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami akan memberikan ujian kepada kalian. Ada yang diuji dengan rasa ketakutan, ada yang diuji dengan rasa kelaparan, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan ujian-ujian yang lainnya. Kemudian apa kata Allah? Wa basyirus sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar di dalam menghadapi ujian. Sehingga di awal 45 kita menyebutkan seorang mukmin apabila mereka diberikan nikmat mereka bersyukur. Seorang mukmin apabila mereka diberikan ujian mereka bersabar. Seorang mukmin apabila mereka melakukan kesalahan mereka beristighfar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Kenapa? Apabila mereka diberikan nikmat mereka bersyukur, fakana khairul lah, maka itu baik bagi mereka. Kemudian ketika mereka diberikan ujian mereka bersabar, fakana khairul lah, maka itu baik bagi mereka. La yadurru illa lil mukmin, dan itu tidaklah didapatkan kecuali oleh seorang mukmin. Sehingga Nabi sendiri yang menyebutkan ajaban li amril mukmin. Seorang mukmin itu adalah seorang yang menakjubkan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, maka mereka senantiasa mendapatkan
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Kalau seandainya kalian ditimpa musibah, jangan pernah kalian mengatakan kalau seandainya seperti ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Namun apa yang harus kita lakukan? Yaitu bagaimana kita melatih diri kita untuk bersabar. Karena sabar satu-satunya ibadah yang apabila ada di dalam ibadah tersebut sifat sabar, maka pahalanya pun tidak akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar tidak ada batasnya, sebagaimana pahala untuk mereka yang sabar juga tidak ada batasnya. Kemudian yang ketiga, mereka yang tertimpa musibah adalah mereka yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan lebih tinggi lagi daripada sabar. Ada orang yang mendapatkan ujian dari Allah, kemudian mereka ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang keempat adalah mereka yang bersyukur. Orang mendapatkan musibah, namun mereka bersyukur kepada Allah. Kenapa mereka bersyukur? Karena mereka tahu tidaklah ada musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba, kecuali musibah tersebut akan menjadi pelebur dosa-dosanya, akan menguburkan dosanya, akan mengangkat derajatnya. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang mukmin yang mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berjalan di permukaan bumi tanpa ada dosa sedikit pun. Itulah gunanya mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, dan tidak satu pun di antara manusia kecuali mereka akan mendapatkan musibah. Hanya saja yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan pernah dijadikan musibah tersebut dalam perkara agama. Karena apabila musibah dalam perkara agama, maka itu berbahaya. Namun musibah tersebut lebih identik kepada perkara-perkara dunia. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah doa yang mengajarkan kepada kita, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami terhadap agama. Mana musibah di dalam agama itu apa? Musibah di dalam agama itu adalah musibah bagi mereka yang malas beribadah kepada Allah. Ada di antara mereka yang malas melakukan salat, banyak salat yang mereka tinggalkan. Ada di antara mereka yang malas melakukan ibadah puasa. Ada di antara mereka yang kikir, tidak mau mengeluarkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ada orang yang sombong, ada orang yang tidak berlaku baik terhadap tetangganya, ada orang yang tidak memperhatikan orang tuanya, ada di antara kaum muslimin yang mereka tidak memperhatikan sanak saudaranya, familinya. Itu adalah musibah di dalam agama. Sehingga kita bermohon kepada Allah, kalau seandainya Allah berikan kepada kita musibah, maka musibah tersebut bukan berkaitan dalam masalah agama, namun berkaitan dalam masalah dunia. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau seandainya Allah berikan kepada kalian musibah, maka jangan pernah kalian mengatakan jikalau, berandai-andai, jangan. Karena itu akan membuat kalian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau membuat kalian semakin tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apabila kalian mendapatkan musibah, maka setiap kali itu bolehlah kalian mengucapkan kalimat qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Misalnya anak kita lagi latihan memakai sepeda, kemudian mereka terjatuh. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kita salahkan mereka. Tadi ayah sudah melarang, jangan kamu bawa sepeda. Kan sudah terjatuh, tidak boleh kita mengucapkan yang demikian. Namun kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apapun yang terjadi di umat Islam yang berkaitan dengan musibah duniawiyah, maka harus kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Namun apabila musibah tersebut berkaitan dengan masalah agama, maka tidak boleh bagi kita mengucapkan kalimat ini. Apabila musibah itu berkaitan dengan masalah agama, tidak boleh bagi kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Namun apabila berkaitan dengan masalah dunia, harta kita hilang, kendaraan kita hilang, ada insiden, ada kebakaran, ada ini, ada itu, maka kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Setiap kali kita mendapatkan musibah, maka kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Namun apabila musibah itu berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan agama, maka tidak boleh bagi kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Contoh misalnya, ada seseorang yang dia tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Kemudian kita mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan sholat? Maka dia menjawab, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada
diriku. Maka kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh kita ucapkan dalam masalah agama. Tidak boleh bagi kita mengatakan qadarullah. Misalnya ada orang yang tidak berpuasa, kita mengatakan, kenapa kamu tidak berpuasa? Maka dia menjawab, ini adalah takdirku. Tidak boleh mengatakan yang demikian. Tapi kalau masalah dunia, maka baru kita mengucapkan qadarullah wa masyafa'al. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana tadi yang sudah terjadi ketika kita menceritakan peperangan Uhud ikhwatul Islam. Ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebahagian sahabat Rasulullah SAW, mereka berjuang bersama Nabi. Kemudian ada di antara mereka yang meninggal, 70 orang meninggal. Maka kita tidak boleh menyalahkan takdir. Karena bagaimanapun dan dimanapun mereka berada, pasti mereka akan meninggal. Sebagaimana juga ikhwatul Islam, sambungan daripada ayat yang tadi telah kita bacakan. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang menyangkal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa kalian pergi ikut berperang? Kalau seandainya kalian tidak berperang, kalian akan tetap hidup, tidak akan meninggal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Coba kalian halangi kematian itu dari diri kalian. Bisakah kita menghalangi kematian dari diri kita? Bisakah kita menghambat malaikat maut datang kepada kita? Tidak. Itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, apabila musibah itu sudah ditakdirkan dari Allah kepada kita, dimanapun kita pasti akan kena. Jadi tidak boleh bagi kita menyalahkan ini, tidak boleh bagi kita menyalahkan itu. Kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu ucapan yang harus kita lakukan dan kita katakan adalah kalimat qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang Allah kehendaki, maka Allah pasti akan melakukannya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalimat-kalimat yang mengucapkan law atau kalimat yang ada di dalamnya berandai-andai atau kalimat yang mengatakan di dalamnya seandainya aku tidak melakukan ini maka akan terjadi seperti ini. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya kalimat law adalah kalimat yang akan membuka pintu syaitan di sana. Apa makna membuka pintu syaitan di sana? Karena apabila kita sudah mengatakan seandainya atau jikalau atau seandainya ini tidak akan terjadi seperti ini, maka di sana syaitan akan mudah masuk menggoda anak Adam. Karena di saat-saat momen seperti inilah, terutama di saat seorang hamba diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itu hati mereka akan lemah. Di saat itu mereka akan mulai gelisah. Di saat itu mereka akan mencari siapa yang akan bisa membantu mereka menyelesaikan permasalahan. Kalau seandainya mereka membuka pintu kalimat lau, maka syaitan akan mudah masuk. Maka syaitan akan menghampiri mereka. Maka syaitan akan menggoda mereka. Dan syaitan bisa mengganggu mereka. Bahkan di antara hal yang dilakukan oleh syaitan kepada anak Adam, mereka menjadikan anak Adam tersebut tidak rindu kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melakukan perbuatan yang tidak diridhai dan juga mereka mengatakan perkataan yang tidak diridhai. Seperti misalnya apabila seorang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya Allah, apa salahku? Apa dosaku? Mengapa aku harus tertimpa musibah ini? Itu adalah pintu syaitan dan itu adalah syaitan bermain di sana. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, terutama bagi mereka yang niyaha. Niyaha itu adalah mereka yang beratap, mereka yang tidak ridha, mereka yang marah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Seorang muslim tidak demikian keadaannya. Seorang muslim mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita sebutkan ikhwatul Islam. Karena ini memang menimpa kita bersama. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita mengingat atau mengenal ada salah seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah, apabila kita membandingkan dengan musibah yang lainnya, ternyata musibah itu tidak ada bandingannya dengan apa yang ditimpa oleh para nabi dan para rasul.
Sehingga apabila kita tertimpa musibah, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat masih banyak saudara-saudara kaum muslimin mereka yang diberikan musibah yang lebih berat daripada musibah yang kita terima. Namun mereka bisa menahannya, mereka bisa bersabar, mereka bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa kita tidak bisa? Maka meninggal setelah 6 bulan Rasulullah SAW meninggal. Maknanya apa yang kata Islam? Kita lihat Rasulullah SAW semua putra dan putri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi masih hidup. Nabi adalah orang yang paling berat perjuangannya. Nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Nabi adalah orang yang paling berat musibah yang dia timpa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan ini merupakan kabar gembira. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan ujian kepada hamba, ingat itu Allah sayang kepada hamba tersebut. Bukan Allah ingin menguji kita begitu saja, tidak. Namun Allah menginginkan kita agar kita berjalan di permukaan dunia tanpa ada dosa dan beban sedikit pun. Itu yang Allah inginkan dengan kita bersama. Karena mungkin ikhwatul Islam di dalam melakukan ibadah susah derajat kita terangkat. Namun ketika Allah memberikan musibah, maka derajat kita akan cepat terangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ulama menyebutkan, kalau lakukan karena musibah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat kita. Sehingga sekecil apapun musibah, kegelisahan, kegundahan, kelaparan, ketakutan, bahkan apabila ada seseorang yang ditusuk oleh jarum atau duri, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengukurkan dosa-dosanya dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya. Kalau seandainya dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al, semuanya ada ketentuan Allah dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tinggal bagaimana kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang senantiasa kita sebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan kepada mereka ujian. Semakin Allah memberikan ujian, tanda Allah semakin sayang. Bukan sebaliknya. Ketika Allah memberikan ujian kepada hamba, seorang hamba mengatakan, ya Allah, kenapa harus aku yang diuji? Bukan demikian. Karena ujian adalah pelajaran yang berharga bagi kita bersama. Bahkan kita juga bisa membandingkan kekuatan Islam. Misalnya jika kita sehat, kita berdoa kepada Allah. Bandingkan doa kita jika kita sehat dengan doa kita jika kita sakit. Bandingkan doa kita jika kita kaya dengan doa kita jika kita miskin. Berbeda kualitas doanya. Kalau kita sehat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku. Tapi ketika kita sakit, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Betul-betul kita memohon kepada Allah dan kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kapan? Ketika Allah
sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di sanalah mereka akan mendapatkan kenikmatan beribadah, berdoa, meminta, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbeda ikhwatul Islam, kualitas doa, kualitas ibadah itu berbeda ketika kita mendapatkan ujian atau jika kita mendapatkan kesenangan. Maka kualitas ibadah yang paling bagus adalah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Maka dikala itu pula hamba betul-betul datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul berharap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mereka betul-betul mengharapkan kemudahan yang Allah berikan. Namun di samping itu juga kita harus tahu firman Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kabar gembira kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita selaku hambanya, wahai hambaku, ketahuilah sesungguhnya di balik kesusahan, di balik ujian pasti ada kemudahan. Kemudian Allah kembali mengulang, sesungguhnya di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Apabila kita lihat ayat ini, ikhwatul Islam, ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini inna, yaitu mentakkidkan sesungguhnya pasti setiap ada yang mendapatkan musibah, masalah, maka pasti ada jalan keluarnya. Kemudian Allah ulang lagi dengan kalimat yang sama. Setiap ada permasalahan, setiap ada ujian, maka pasti ada jalan keluarnya. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Sebagaimana juga para ulama menyebutkan, apabila kita lihat kalimat Allah Subhanahu wa taala inna ma'al usri yusra. Di sana ada kalimat al-usur. Di sana juga ada kalimat yusur. Al-usur artinya adalah kesusahan. Al-yusur artinya kemudahan. Di dalam bahasa Arab ikhwatul Islam, dan ini sering kita sampaikan, di dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat ma'rifah dengan kalimat nakirah. Ma'rifah itu biasanya tandanya menggunakan alif lam. Misalnya ini kitab, apabila kita menyebutkan al-kitabu, namanya adalah ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ma'rifat itu apa? Tahu, ini kitabnya, ini kitabnya. Apabila kita menyebutkan al-kitab, ini kitabnya. Namun kalau seandainya kita tidak menggunakan alif lam, kitabun, kitab, itu disebut dengan nakirah. Nakirah itu apa maknanya? Kita tidak tahu apakah kitab ini atau kitab ini. Itu perbedaan antara ma'rifah dengan nakirah. Dan biasanya yang membedakan mereka adalah alif lam. Dan kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan ada kemudahan. Ada kalimat al-usri. Inna ma'al usri. Kalimat al-usri ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa ada alif lamnya? Maknanya apa? Kesusahan yang Allah berikan kepada hamba itu sedikit. 1, 2, tidak banyak. Kemudian kita lihat yusra. Ma'rifat atau nakirah? Yusra. Ma'rifat atau nakirah? Nakirah tidak ada alif lamnya. Maknanya apa? Berarti kemudahan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh hamba banyak. Maknanya apa? Kesusahan itu 1, 2. Namun cara keluar dari kesusahan tersebut Allah sebut dengan kalimat nakirah. Maknanya kemudahan bisa datang dari sini, bisa datang dari sana, bisa datang dari kanan, bisa datang dari seluruh penjuru. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada seorang hamba, bukan Allah menghinakannya, namun semakin Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kecintaan kepada hamba tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa sabar dan juga ikhlas menerima seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu, tujuannya tidak lain tidak bukan agar kita senantiasa agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa